Kiamat bagi hegemoni militer paling angkuh di belahan bumi utara tidak dimulai dengan raungan sirine yang memekakkan telinga, tidak pula diawali dengan deklarasi perang di layar kaca. Segala kehancuran itu bermula dalam kesunyian yang absolut, jauh di kedalaman gelap Samudra Hindia bagian barat, tempat di mana cahaya matahari tak pernah menyentuh dasarnya. Di sana, tersembunyi di antara palung-palung laut yang dingin, sebuah monster besi sedang menunggu. Bukan kapal selam biasa, melainkan KRI Bima Sakti X, unit siluman terbaru dari armada hantu yang selama ini luput dari pantauan satelit mata-mata asing maupun radar tercanggih buatan barat. Lambungnya dilapisi material penyerap suara setara kulit hiu purba, membuatnya menyatu sempurna dengan detak jantung samudra. Komandan kapal, Kolonel Aryo, menatap layar taktis dengan tatapan dingin. Di belakangnya, kru kapal bekerja dalam bisu. Perlahan, di punggung kapal selam raksasa itu, 12 pintu silo peluncuran vertikal terbuka. Air laut bergolak pelan. Senjata rahasia yang selama 1 dekade terakhir disembunyikan rapat-rapat dari pengetahuan dunia, akhirnya siap dilepaskan. Rudal hipersonik Brahma X7. Peluncuran dikonfirmasi. Blar, tekanan udara terkompresi, melontarkan tabung kematian itu keluar dari air. Dalam sekejap, permukaan laut yang tenang pecah. Rudal Brahma X7 melesat keluar, membelah ombak. Mesin scramjet berbahan bakar hidrogen padat menyala seketika, mendorong rudal tersebut menembus langit dengan dorongan tenaga yang mengerikan, mencapai kecepatan Mach 12, 12 kali kecepatan suara hanya dalam hitungan detik. Ribuan kilometer dari sana, di ruang kendali pertahanan udara Benteng Alpha milik Federasi Utara, suasana masih lengang. Mayor Krell, operator radar senior yang tengah mengantuk di shift malamnya, melihat sebuah kedipan aneh di layar monitor. Sebuah titik kecil yang bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Apa itu? Gumamnya. Objek itu bergerak terlalu cepat untuk diklasifikasikan sebagai pesawat tempur, bahkan terlalu cepat untuk sebuah rudal balistik konvensional. Sebelum otak Krell sempat memproses data anomali tersebut, rudal itu sudah menembus lapisan stratosfer. Gesekan udara yang ekstrim membungkus badan rudal dengan selubung plasma panas berwarna ungu kemerahan, sebuah fenomena fisika yang justru membuatnya tidak terlihat oleh radar penjejak stealth by plasma. Tidak ada waktu untuk membunyikan alarm, tidak ada waktu untuk evakuasi. 5 detik pertama hanyalah keheningan mencekam sebelum badai menghantam. Rudal-rudal Brahma itu tidak terbang lurus. Di ketinggian stratosfer, mereka melakukan manuver zigzag yang liar dan tak terprediksi, mengarah langsung ke jantung pertahanan musuh, layaknya malaikat maut yang turun dari langit. Kecepatan mereka begitu tinggi, melampaui batas suara berkali-kali lipat, sehingga gelombang kejut soniknya baru akan terdengar memecahkan kaca jendela rumah-rumah penduduk jauh setelah targetnya hancur lebur menjadi debu. Sistem pertahanan udara kebanggaan Federasi Utara, Titan Shield, yang selama ini diagung-agungkan sebagai perisai tak tertembus, menghadapi ujian pertamanya melawan teknologi hipersonik Nusantara. Dan hasilnya, kegagalan total yang memalukan. Baterai Titan Shield yang ditempatkan di sekeliling kota metropolis mencoba bereaksi. Mereka meluncurkan puluhan rudal pencegat, namun perbandingan kecepatannya bagaikan kura-kura mengejar kilat. Rudal hipersonik TNI bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan kalkulasi algoritma komputer musuh. Rudal TNI bahkan tidak perlu meledak di udara. Energi kinetik dari hantaman benda padat seberat 2 ton yang bergerak di kecepatan Mach 12 sudah cukup untuk menciptakan ledakan setara bom nuklir taktis kecil. Hantaman pertama terjadi di pusat kendali baterai Titan Shield di sektor utara. Tidak ada api merah yang berkobar seperti ledakan mesiu biasa. Yang ada hanyalah kilatan cahaya putih menyilaukan
saat logam dan beton berubah fasa menjadi plasma cair akibat panas gesekan dan benturan dahsyat. Radar, peluncur rudal, dan seluruh kru di dalamnya tidak hancur. Mereka mengalami disintegrasi molekuler seketika. Dalam sekejap mata, kubah perlindungan itu meleleh menjadi genangan logam panas. Operator di bunker bawah tanah hanya bisa menatap ngeri saat layar mereka mati total menjadi statik hitam. Di permukaan, pangkalan pertahanan itu telah berubah menjadi kawah kaca yang mendidih. Mitos perlindungan Federasi Utara hancur lebur dalam 5 detik kedua. Sistem pertahanan lapis kedua dan ketiga, Skyguard dan Arrowhead, mencoba mengambil alih. Radar mereka mendeteksi ancaman, tetapi kecerdasan buatan, AI mereka, bingung. Rudal TNI tidak mengikuti lintasan parabola seperti rudal balistik pada umumnya. Mereka meluncur datar, melakukan gliding, lalu menukik tajam ke bawah, terminal dive, dengan kecepatan yang melanggar logika pertahanan musuh. Hantaman berikutnya terjadi di pangkalan udara Vektor. Rudal kinetik menghancurkan silo peluncuran dan gudang amunisi rudal pencegat. Reaksi berantai yang katastrofik pun terjadi. Rudal-rudal canggih milik musuh meledak di dalam tabung peluncurnya sendiri sebelum sempat keluar. Bola api besar berwarna oranye dan ungu membumbung tinggi, melalap seluruh pangkalan. Ratusan teknisi dan ilmuwan militer terbaik yang berada di fasilitas tersebut tewas terbangkang tanpa sempat menyadari apa yang menimpa mereka. Sistem pertahanan senilai miliaran dolar itu hancur menjadi debu hanya dalam waktu kurang dari 1 tarikan nafas. Langit Federasi Utara kini telanjang bulat, terbuka lebar bagi kehancuran selanjutnya. Target berikutnya adalah pangkalan udara Nevatim di Gurun Merah, rumah bagi skuadron jet tempur siluman Phantom X, kebanggaan Angkatan Udara musuh. Rudal hipersonik TNI varian ini dilengkapi dengan hulu ledak cluster atau munisi tandan khusus anti landasan. Tepat di atas pangkalan, perut rudal terbuka, ribuan submunisi tungsten dilepaskan, menghujani landasan pacu dan hanggar yang diperkuat. Ledakan-ledakan kecil namun mematikan ini mencabik-cabik beton setebal 2 meter dan menembus atap hanggar baja. Jet-jet tempur Phantom X yang sedang parkir atau bersiap scramble hancur berkeping-keping. Bahan bakar aftur yang sangat mudah terbakar tersulut, menciptakan lautan api yang menyapu seluruh pangkalan. Para pilot elit musuh yang sedang berlari menuju pesawat mereka terhempas oleh gelombang kejut. Tubuh mereka hancur menghantam dinding beton. Menara kontrol runtuh. Jet tempur tercanggih di dunia itu bahkan tidak sempat menyalakan mesinnya sebelum diubah menjadi rongsokan aluminium yang meleleh. Kehancuran Nevatim berarti angkatan udara musuh lumpuh total. Mereka tidak bisa lepas landas untuk membalas, apalagi mencegat. Superioritas udara yang mereka banggakan selama puluhan tahun dihapus bersih dalam waktu 5 detik. Sementara pangkalan udara terbakar hebat, satu rudal hipersonik varian Bunker Buster mengarah ke distrik Capital, markas besar komando militer yang terletak jauh di bawah tanah. Rudal ini tidak meledak saat menyentuh aspal. Dengan kecepatan Mach 12, ia menembus lapisan beton, baja, dan tanah sedalam 50 meter laksana jarum panas menembus mentega. Ledakan baru terjadi setelah rudal mencapai ruang situasi utama, War Room. Guncangan yang dihasilkan setara dengan gempa bumi 7 skala Richter yang terpusat di satu titik. Struktur bawah tanah itu runtuh ke dalam, implode. Para jenderal tinggi, perwira intelijen, dan ahli strategi perang yang sedang rapat darurat terkubur hidup-hidup di bawah jutaan ton puing. Layar-layar raksasa yang menampilkan peta wilayah jajahan hancur, lampu padam, oksigen habis seketika digantikan oleh api. Jeritan mereka tidak terdengar sampai ke permukaan. Di atasnya, gedung-gedung pencakar langit bergoyang dan retak. Otak dari militer Federasi Utara telah mati. Tidak ada lagi komando, tidak ada lagi strategi. Yang tersisa hanyalah kekacauan dan kegelapan di bawah reruntuhan pusat kota.
Pemenggalan kepala pimpinan militer ini memastikan musuh tidak akan bisa mengkoordinasikan pertahanan apapun. Detik-detik terakhir serangan ini menargetkan fasilitas paling sensitif, reaktor energi di sektor Omega dan gudang senjata strategis di sekitarnya. Meskipun TNI tidak meledakkan reaktor intinya demi menghindari dampak lingkungan global, rudal presisi TNI menghancurkan fasilitas pendukung dan sistem pendingin eksternal, serta meratakan gudang penyimpanan rudal balistik jarak jauh. Hantaman ini memicu ledakan sekunder dari bahan bakar roket padat yang disimpan di sana. Awan jamur non-nuklir membumbung tinggi di langit gurun. Sirene bahaya radiasi meraung-raung, tetapi tidak ada yang tersisa untuk meresponsnya. Pasukan keamanan elit yang menjaga fasilitas ini hancur lebur oleh gelombang kejut. Kehancuran fasilitas ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Federasi Utara bukan lagi negara adidaya strategis. Kemampuan opsi terakhir mereka telah dinetralkan. Ancaman terbesar bagi kawasan telah dilumpuhkan. Dalam 30 detik terakhir ini, jaminan keamanan eksistensial musuh telah menguap bersama asap yang membumbung dari sektor Omega. Kehancuran ini begitu total, sehingga struktur beton fasilitasnya retak parah, menjadikannya monumen kegagalan abadi. Detik ke-31 adalah detik di mana suara ledakan akhirnya mencapai telinga warga sipil, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Pemandangan di seluruh negeri musuh adalah lanskap kiamat. Langit tertutup asap hitam dari puluhan titik api raksasa. Pangkalan militer yang tadinya gagah kini rata dengan tanah. Sebanyak 4.200 unit tank tempur utama yang parkir di basis-basis militer hancur menjadi besi tua. Estimasi awal korban jiwa di kalangan personel militer mencapai angka yang fantastis. Lebih dari 5.000 tentara, teknisi dan perwira tewas hanya dalam waktu setengah menit. Tidak ada evakuasi medis karena rumah sakit militer juga terkena dampak EMP lokal dari ledakan kinetik itu. Mayat-mayat bergelimpangan di antara puing-puing pangkalan yang masih membara. Kulit mereka hangus, seragam menyatu dengan tubuh. Tidak ada lagi sirene pertahanan yang berbunyi karena sistemnya sudah tidak ada. Rakyat Federasi Utara yang keluar dari bunker menatap langit dengan horor, menyadari bahwa kubah pelindung mereka telah hilang selamanya. Bau logam terbakar, bahan bakar aftur dan kematian menyelimuti udara. Negara yang modern dan canggih itu telah dikembalikan ke zaman batu dalam hal pertahanan. Lebih parah dari kehancuran fisik adalah kehancuran psikologis. Tentara musuh di perbatasan Lembah Harapan yang selamat dari serangan langsung kini mengalami mental breakdown massal. Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki perlindungan udara. Setiap suara pesawat atau desing angin membuat mereka tiarap ketakutan. Mereka melempar senjata, membuka rompi anti peluru, dan lari meninggalkan pos mereka. Mitos ketakkalahan mereka hancur berkeping-keping. Mereka merasa telanjang, terekspos, dan rentan. Para pilot yang selamat karena sedang tidak bertugas menangis melihat jet tempur kebanggaan mereka hancur di landasan. Rasa aman palsu selama ini telah direnggut paksa oleh rudal TNI. Masyarakat panik luar biasa. Bandara internasional lumpuh total. Pelabuhan macet oleh orang-orang yang ingin kabur. Negara itu runtuh dari dalam karena hilangnya kepercayaan pada kekuatan militer mereka sendiri. 30 detik serangan TNI telah menghancurkan fondasi mentalitas dominasi yang dibangun selama 70 tahun. Dunia terbangun dengan berita yang mengubah sejarah. Rekaman satelit yang menunjukkan lubang-lubang raksasa bekas pangkalan militer musuh membuat Pentagon, Kremlin, dan Zhongnanhai terdiam. Para jenderal Amerika Serikat pucat pasi. Teknologi hipersonik Indonesia terbukti jauh melampaui apa yang dimiliki Barat. Sistem pertahanan rudal AS, THAAD, dan Patriot yang digelar di seluruh dunia tiba-tiba dianggap usang, obsolet. Saham perusahaan pertahanan Barat anjlok drastis. Di sisi lain, dunia Islam dan negara-negara Global South meledak dalam euforia.
Indonesia diakui sebagai hyperpower baru yang memegang kunci teknologi masa depan. Para pemimpin dunia berebut menelpon Jakarta bukan untuk mengancam, tapi untuk meminta jaminan keamanan atau sekedar bertanya, bagaimana kalian melakukannya? Peta kekuatan militer global digambar ulang. Dalam satu pagi, poros kekuatan telah bergeser ke Asia Tenggara. Dampak langsung dari hancurnya pertahanan udara musuh adalah kebebasan mutlak bagi lembah harapan. Tanpa angkatan udara yang berfungsi dan tanpa perisai rudal, musuh tidak lagi bisa membombardir wilayah penduduk sipil atau menahan roket perlawanan. Pesawat-pesawat kemanusiaan TNI kini bisa mendarat langsung di sana tanpa takut dicegat. Blokade udara hancur total. Rakyat yang tertindas melihat ke langit yang bersih dari jet tempur musuh untuk pertama kali dalam seumur hidup mereka. 30 detik serangan keris halilintar telah memberikan nafas kehidupan bagi jutaan orang. Musuh yang kini lumpuh dan ketakutan dipaksa menerima syarat apapun yang diajukan di meja perundingan. Sebanyak 25.000 pasukan musuh menyerah tanpa syarat dan menjadi tawanan perang. Sejarah mencatat momen ini sebagai titik balik peradaban, di mana teknologi digunakan untuk menghancurkan penindasan dengan kecepatan hipersonik. Keadilan telah ditegakkan dari langit, cepat, senyap, dan mematikan.